Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum KDJK 2020. Kita masuk ke pertemuan ketujuh, yaitu materinya adalah virtualan. Baiklah, sebelum kita memulai praktikum pada slot masing-masing, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan membahas sedikit tentang teori-teori dasar dari virtualan untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang apa itu si VLAN yang ada di pretest. Nah, VLAN itu adalah sebuah model jaringan yang membagi jaringan atas logikal ke dalam beberapa VLAN yang berbeda. Nah, jadi semacam VLAN ini nih membagi suatu jaringan ke dalam jaringan lokal secara logikal gitu loh. Jadi sebenarnya fisiknya itu bisa jadi satu, cuman nanti di dalam dalam fisiknya itu ada banyak gitu. Contoh yang lebih konkretnya lagi, VLAN itu bisa berada di dalam suatu router, dalam suatu switch, tapi dalam suatu switch ini itu kan biasanya hanya dipakai untuk satu jaringan ya, untuk satu LAN. Nah, tapi dalam satu switch ini kita bisa menggunakan 4 jaringan LAN secara logikal di dalamnya. Nah, itu namanya adalah VLAN. Terus, VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode tipe yang digunakan, baik menggunakan port, MAC address, dan lain-lain. Semua informasi yang mengundang penandaan atau pengalamatan suatu VLAN disimpan dalam suatu database tabel. Jika penandaannya berdasarkan port menggunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Jadi nanti database dari switch tersebut akan menyimpan nama-nama port atau MAC yang digunakan oleh VLAN tersebut. Contoh, ada dua VLAN dalam suatu switch. Dalam switch yang satu ini VLAN-nya VLAN 1 dan VLAN 2. VLAN 1 ini dia itu anggotanya adalah ada port 1, port 2, port 3, dan port 4. Sedangkan yang di VLAN 2 ada port 5, port 6, port 7, port 8. Nah, begitu. Jadi dalam database-nya disimpan seperti itu. Nah, untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur. Nah, kalau seperti switch-switch yang beredar yang seperti TP-Link atau yang ya biasanya switch murah itu biasanya tidak bisa diatur. Cuman kalau switch tersebut ada memang mempunyai kabel konsol, nah itu berarti switch tersebut bisa disetting. Seperti contohnya switch Cisco atau Huawei ataupun Juniper. Nah, switch bridge ini yang akan berfungsi menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN. Pastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan yang berfungsi mencatat, menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya. Untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan router. Nah, itu. Terus cara kerjanya bisa dibaca di sini. Nah, untuk beberapa keuntungannya ada security, cost reduction, higher performance, broadcast storm mitigation, improved IT staff efficiency, simpler project or application management. Ya, jelas lah ya. Akan mengurangi biaya gitu. Yang aturannya kita punya dua switch bisa dijadikan satu. Oke, ada jenis-jenisnya. Nih, keuntungan bukan VLAN. Nah, ini kekurangannya ada juga ya. Terus nih, FTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol proprietary Cisco yang menyebarkan definisi virtual local area network di seluruh jaringan area lokal. Untuk melakukan ini, VTP membawa informasi VLAN ke semua switch di domain VTP. Bisa dibaca ya. Ini ada kelebihan, kekurangannya. Oke. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke asistennya masing-masing. Kita melangkah ke simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, jika teman-teman telah membuka Cisco Packet Tracer-nya, maka akan tampil halaman depan seperti ini ya. Nah, jadi ayo kita mulai simulasinya, yaitu sebuah kantor. Kita akan mensimulasikan suatu kasus, yaitu kantor
suatu kantor yang memiliki satu buah router dan satu buah switch yang ingin menghubungkan dua ruangan. Nah, kenapa kita di sini menggunakan router? Karena berguna untuk menyimpan IP address yang akan kita kirimkan atau yang akan kita gunakan di masing-masing VLAN nanti gitu. Karena kan ini dua buah kantor nih, dua buah gedung atau dua buah ruangan itu. Masing-masing ruangan punya IP address yang berbeda gitu. Oke, coba kita simulasikan. Masukin satu buah router di sini. Terus kita masukkan satu buah switch. Pilih yang 2950 aja. Oke, sudah. Terus langsung kita hubungkan dari sini Face Ethernet 01 ke Face Ethernet 01 aja ya, biar sama. Dan biar enak, kita tandain pakai ini. Ini untuk not, jadi kita tandain FA01. Oke, berarti ini keduanya adalah FA01. Nah, jika sudah seperti ini, yang akan kita lakukan adalah menyeting switch-nya terlebih dahulu. Nah, kalau disetting di sini bisa, cuman akan lebih enak lagi di sini. Oke. Jika muncul seperti ini, klik enter saja. Terus setelah muncul tulisan switch, silahkan teman-teman ketik enable atau en. Nah, muncul seperti ini kan. Nah, setelah muncul tanda hashtag, ketik konfigur terminal atau disingkat conft. Oke, sudah masuk ke conft. Kita akan menyeting VLAN. Oke, dengan cara seperti ini. VLAN 10, lalu kita enter. Oke, ini masuk. Kasih nama name-nya ruangan 1. Ruang 1. Oke. Setelah itu kita exit. Nah, untuk kita ceknya, kita exit lagi, baru kita show VLAN. Tuh. Oke, kita lihat show VLAN nih. Nih, show VLAN ada ruang 1, VLAN 10. VLAN 10, ruang namanya ruang 1. Statusnya aktif tapi belum memiliki port. Nah, setelah itu nggak bisa ya. Kita masuk lagi ke konfigur terminal. Oke, sudah masuk. Kita buat lagi VLAN satunya, yang untuk ruangan 2. VLAN itu biasanya menggunakan kelipatan 10 atau kelipatan 200. Nah, kita menggunakan kelipatan 10. Berarti yang selanjutnya adalah VLAN 20. Ntar, habis itu kita buat lagi namanya, nama dari VLAN tersebut. Name ruang 2. Oke, terus kita exit. Habis di exit, kita lanjut lagi ke setting portnya, karena portnya itu belum ada ya anggota portnya. Nih, masih kosong semua. Kita cek dulu. Exit. So, VLAN. Nih, masih sudah aktif, cuman tidak ada portnya. Oke. Oke. Untuk portnya, kita setting terlebih dahulu, atau kita tandain dengan cara kita buat kotak di sini. Satu di sini. Satu di sini. Oh, wait. Itu di sini. Tunggu.
Oke, kita buat lagi kotak yang lebih besar ya. Satu di sini, satu di sini. Oke. Jika sudah, kita tandain port yang akan dipakai di sini sama di sini. Untuk port yang di sebelah sini, kita pakai rank-nya, rank dari 0/2 karena satu sudah dipakai ke sini ya, ke atas ke router sampai 0/6. Oke. Untuk di sini rank-nya 0/7 sampai 0/12. Oke. Jika sudah, mari kita setting lagi switch-nya. Configure terminal. Sudah masuk. Kita masuk ke INT VLAN 10. Oke, kita sudah masuk nih ke interface VLAN 10. Terus kita buat, coba kita buat INT rank FA 0/ berapa ya? 2 sampai dengan FA 0/6. Coba ntar. Oke, sudah masuk ya config if rank. Nah, kita setting ini switch port mode akses VLAN 10. Oh, salah ya. Switch port mode akses. Nah, habis itu lanjut, setelah switch port mode akses langsung kita ke switch port akses VLAN 10. Oke, sudah, kita exit. Kita masuk ke VLAN selanjutnya, interface atau INT aja, INT VLAN 20. Oke, sudah masuk. Kita setting terlebih dahulu INT rank. Berapa ranknya tadi? Kita cek. Ini fungsinya not ini ya, biar kita tidak lupa. Rank FA 0/7 sampai dengan FA 0/12. Ntar, oke, sudah masuk. Lalu kita setting switch port mode akses. Habis itu switch port akses VLAN 20. Oke, sudah, exit. Kita cek ya, apakah sudah. Oke, kita lihat nih. Ini dia. Untuk VLAN 10, kita gedean. Nih. Untuk VLAN 10 ada nih FA2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk FA2 untuk ruang 2 ada FA7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jika sudah seperti ini, berarti konfigurasi VLAN-nya tadi sudah berjalan. Sekarang kita tambahkan lagi satu, yaitu, atau nanti aja lah ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke router terlebih dahulu. Nah, oke, jika sudah nih, kita sudah menyeting VLAN-nya. Itu yang namanya VLAN. Jadi VLAN itu hanya mengelompokkan seperti ini. Ini sudah jadi ini VLAN-nya. Ini sudah jadi VLAN-nya. Sudah ada 2 VLAN, berarti kita sudah selesai membuat VLAN. Sekarang kita tadi kan ingin menggunakan yang namanya membedakan IP kantor sebelah sini dengan IP kantor sebelah sini. Nah, kalau VLAN biasa seperti ini, dia tidak bisa untuk membedakan IP tersebut. Jadi kalau IP yang kita pasang di
router ini adalah 192.168.1.1, berarti ini juga 100 titik sekian, ini 192.168.100 titik sekian juga. Nggak bisa ini 200, ini 100, nggak bisa. Tapi kita akan menggunakan yang namanya VTP atau VLAN Trunking Protocol. Fungsinya adalah yaitu salah satunya adalah untuk membedakan protokol di sebelah sini dengan sebelah sini. Oke, mari kita setting routernya terlebih dahulu. Untuk settingan kita masuk ke CLI, ini ada dialog, langsung no aja. Oke. Nah, sama seperti tadi, enable. Tidak bisa disetting di config ya. Ini langsung kita setting di CLI. Terus kita seperti tadi conft sudah masuk. Nah, setelah ini kita akan menghidupkan terlebih dahulu nih port yang terhubung ke switch dengan cara int fa 0 slash berapa itu? 1 enter, terus ketik no shutdown, enter, langsung hijau kan, terus exit. Nah, setelah ini kita nyeting IP untuk, nah, pembedanya adalah kalau ini adalah interface logical, sedangkan kalau yang akan kita gunakan ini namanya adalah interface, ini fisik, dan ini adalah logical. Oke, kita coba ya. int fa 0/1 titik, pakai titik 10, enter. Nah, maka akan masuk config sub if. Beda ya. Ini config if, ini adalah config sub if. Jadi ini adalah subnya gitu loh. Terus kita setting nih. Settingnya. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat namanya adalah encapsulation dot satu key. Terus kita buat nomor dari VLAN yang akan kita buat tadi, yang kita buat tadi itu adalah 10. Terus kita enter. Oke, jika sudah baru kita masukkan IP address-nya. IP address 192.1.1.255.255.255.1208. Lalu kita tekan enter. Oke, jadi terus kita exit. Oke, jika selesai kita lanjut ke yang satunya lagi. Nah, ini ke VLAN yang satunya lagi, yaitu fa01.20. Kita sudah masuk sub if, kita enkapsulasi lagi 20. Terus masukin IP-nya. IP-nya kita bedakan di blok ini aja. Terus kita exit. Oke, jika sudah, ini sudah selesai. Lalu bisa kita close. Lalu ada satu lagi konfigurasi yang perlu kita buat di switch. Oke, jika sudah, kita tambah konfigurasi satu lagi di switch, yaitu trunking. Oke, coba kita buat conft, terus habis conft kita bikin lagi yang terhubung tadi apa sih? Fast Ethernet. Nah, yang terhubung adalah port FA01, berarti int fa 0/1 enter. Oke, sudah masuk nih config if. Kita buat switch port mode trunk. Oke, sudah. Lalu kita exit. Oke, lalu kita exit lagi. Kita lihat apa perbedaannya. Kita lihat. Oke. Nah, kita lihat switch spotnya yang satu. Nah, nih. Mana ya? Port. Nah.
Nggak ada ya. Oke. Yang penting ini port yang satu ini sudah kita terang, jadi dia sudah tanpa tidak ada termasuk dalam suatu VLAN lagi gitu. Jadi ini secara langsung. Nah, sekarang kita coba masukkan PC yang di sini. Satu sama di sini satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Oke, sudah ada 55 PC. Kita hubungkan. Nah, ingat ini ya. Oh, 11 ya. Oke, cukup 11 rupanya. Ya, coba kita pasang IP di sini. IP-nya tadi berapa sebelah sini? 192, 168, titik berapa tadi ya? Saya lupa. 2 oh 1. 92.168.1.2. Tadi subnet masnya 128. 128 192 168 titik 1.1. Oke, sini setting juga 192.168.1 titik 2 titik 1. Oh, oke. 168.2.2 28 168.2.1. Oke, coba kita, oh ya ini kurang satu dari sini, router RIP. Kita routing dulu. Network 192.168.1.0 2.0. Oke. Oke, sudah. Sambil menunggu loadingnya, kita ngisi IP dulu. Oke, coba dulu ya. Dari sini ke sana. Berarti ping 192.168.2.2. Oke, kita coba. Oke, berjalan lancar. Nih. Oke, kita ping dari PC 0 ke PC 2. Di ping 192.168.1.3. Oke, jalan. Untuk yang di sebelah sini coba juga ping 192.168.1.2. Oke, berjalan lancar. Terus 2.3. Oke, sudah. Oke, mau dites pakai mail juga bisa nih. Dari sini ke sini. Sukses. Dari sini ke sini. Oh, violet. Oh, belum ya. Coba.
192.168.2.3. Oke, sudah sih sebenarnya. Tuh, sukses kan? Oke, sudah berhasil dan ya inilah simulasinya. Pembuatan VLAN, nah dengan VTP. Jadi pembeda yang paling signifikan itu adalah VLAN itu cuman penggolongan suatu IP address, sebuah port ke dalam suatu database. Nah, secara logikal seperti ini. Nah, sedangkan VTP-nya ini biasanya digunakan untuk membedakan suatu protokol VLAN. Yaitu protokol untuk VLAN ini dengan VLAN ini dibedakan protokolnya. Nah, bisa jadi sekarang ini simulasinya ibaratkan suatu kantor ini punya dua switch yang berbeda, padahal cuman punya satu switch yang sama. Yang perlukan tambahan hanyalah router. Oke, begitu. Sekian dari praktikum kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke asisten masing-masing via grup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.